Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan tengah minggu kita. Saudara, hari demi hari kita lalui. Mungkin ada perasaan was-was, ada khawatir, ada ketakutan. Tetapi kita bisa melaluinya bersama-sama. Dan tiba pada sore hari ini, kita percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita naikkan pujian ini. Pertolonganku datang hanya darimu, sebab kaulah harapan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah gunung batu kami, dan Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bisa melewati hari demi hari dalam hidup kami, menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu karena campur tangan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada sore hari ini, biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga puji-pujian yang akan kami dengarkan bersama ikut kami lantunkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan kami ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang tinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini bak musafir. Terkadang kita ada di tengah-tengah rerumputan yang hijau dan menyejukkan mata. Namun kadang-kadang juga kita ada di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Saudara, di tengah situasi apapun, kita harus tetap bertahan, setia dan taat kepada Tuhan. Sebab suatu hari kelak ketika kita taat percaya kepadanya, maka percayalah padang gurun itu Tuhan akan ubahkan menjadi taman bunga yang indah bagi kita anak-anaknya. Mari kita naikkan pujian yang indah ini. Padang gurun menjadi taman bunga. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang alami.
Saudara sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya ajak kita sekali lagi untuk menundukkan kepala dan kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Membuka hati dan pikiran kami, membiarkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami dimengertikan akan firman Tuhan, dibuatnya untuk memahaminya sungguh-sungguh, dan dibuatnya untuk mampu melakukannya hari demi hari dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara sudah membuka bagian ini, saya akan bacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di Alkitab kita masing-masing. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah bertahan di tengah padang gurun. Saudara, hidup ini kadang-kadang kita berada di tengah padang gurun, saudara. Seperti yang sudah kita dengarkan dari lagu tadi, bahwa tengah padang gurun pun kita tetap harus bertahan. Bertahan bukan hanya sekedar mempertahankan hidup kita, tapi bertahan untuk setia dan taat kepada Tuhan Allah kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk setia dan taat itu bukan hal yang mudah, saudara. 40 tahun bukan waktu yang singkat untuk Tuhan membentuk Israel menjadi umatnya yang taat dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang harus mereka lalui untuk menempa mereka menjadi taat kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang chef atau koki, chef terkenal, pernah diwawancarai, saudara, dengan satu pertanyaan, bagaimana caranya untuk menjadi seorang chef yang handal atau yang sejati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban dari chef ini sungguh mengejutkan dan di luar daripada perkiraan saya. Pikirnya untuk menjadi chef, ya cukuplah belajar memasak. Pertama mungkin belajar masak nasi goreng atau telur dadar, tapi bukan itu, saudara. Untuk menjadi seorang chef yang handal, dikatakan oleh chef itu bahwa kita atau seorang yang hendak menjadi chef itu bukan diajar untuk bagaimana caranya pegang peso atau belajar memasak, tapi dia harus dilatih dengan satu pekerjaan yang harus dijalaninya berbulan-bulan, yaitu mencuci piring. Mencuci piring, saudara. Jadi misalnya nih ya, kalau saya mau melamar menjadi chef,
Sudah angan-angan saya itu, nanti saya diajar masak ini dan itu. Tapi enggak, waktu saya masuk, saya melamar mau jadi chef, ternyata suruh cuci piring, saudara. Kira-kira yang terbersit dalam pikiran itu apa ya, saudara? Ini saya mau jadi chef, kok disuruh belajar cuci piring? Emangnya saya mau menjadi pencuci piring? Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Setelah melewati tahap cuci piring itu, dia nggak buru-buru disuruh pegang peso lagi, saudara. Mau dia itu lulusan sekolah memasak terkenal di Indonesia ataupun di luar negeri, dia harus melewati tahapan cuci piring. Setelah itu, dia harus mulai belajar taat kepada apa yang menjadi perintah dari pimpinannya atau kepala chefnya. Walaupun mungkin dia lebih pandai ilmunya, teorinya, tapi dia tetap harus tunduk taat. Kalau enggak dia fail atau gagal. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya jadi teringat dengan cerita yang disampaikan kakek saya almarhum. Jadi almarhum kakek saya itu seorang pengrajin emas. Puluhan tahun, saudara, dia menjadi pengrajin emas. Suatu ketika ditanyain sama cucunya, gimana sih caranya untuk menjadi pengrajin emas? Kok sepertinya kelihatannya mudah seperti itu ya. Terus kakek saya bilang, enggak, waktu kamu mau berniat untuk menjadi pengrajin emas ataupun perak mungkin, kamu tidak diajar pertama-tama untuk pegang palu ataupun benda-benda yang lainnya. Tapi kamu akan melewati fase disuruh mengangkat air dengan ember. Bolak-balik, angkat air ember. Angkat air dari sumur mungkin atau dari sungai, dibawa ke para pengrajin yang sedang mengerjakan perhiasan-perhiasan, saudara. Begitu berbulan-bulan baru mulai diajarkan bagaimana caranya membuat perhiasan yang baik dan benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga halnya dengan bangsa Israel, saudara. Ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan bangsa Mesir, hal yang pertama nempel dalam pikiran mereka adalah, inilah pembebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka inilah waktunya kami untuk menikmati kebebasan kami, menikmati keluarnya kami dari perbudakan kami. Tidak akan kami lagi bekerja dengan cambuk-cambuk dari bangsa Mesir, dan kami akan berjalan di padang hijau yang berbunga dan berumput hijau. Sayang sekali, saudara. Imajinasi mereka, impian mereka itu hancur seketika ketika di dalam Keluaran pasal 13 ternyata Allah tidak memimpin mereka untuk berjalan melewati negeri orang Filistin. Walaupun di sana mungkin perjalanan akan lebih singkat, tetapi Allah justru memimpin mereka, menuntun mereka untuk berjalan di tengah-tengah padang gurun yang panas, saudara. Padang gurun Sin. Perjalanan mungkin kalau lewat negeri Filistin, ya, itu hanya memakan waktu sekitar 1 mingguan. Tapi ketika mereka dituntun melewati padang gurun, itu mereka harus lalui kurang lebih 40 hari, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membimbing mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, menuju kepada tanah perjanjian. Bukan hanya sekedar Tuhan mau ajarkan mereka pindahkan dari kesusahan menuju kepada kenyamanan hidup di Kanaan. Tetapi ada something yang Tuhan harus bereskan di dalam diri setiap umatnya ini atau bangsa Israel ini. Bahwa mereka ketika dikeluarkan dari bangsa Mesir haruslah menjadi umat Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan akan berkati dan juga nanti kelak akan memberkati bangsa-bangsa yang lainnya. Karena itu, saudara, Tuhan berikan mereka padang gurun sebagai wadah, sarana untuk membentuk mereka menjadi umat milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Nah, saudara, seperti apa sih padang gurun itu, saudara? Padang gurun itu pastinya tandus, kering, gak ada satu pepohonan pun yang sanggup tinggal lama di sana. Konon katanya di situ bisa ada pohon korma atau pohon kaktus, saudara. Tapi itu pun hanya beberapa yang bisa hidup di sana, saudara yang dikasih Tuhan. Kering, gak ada kehidupan di sana. Bukan hanya itu, saudara.
Suhunya itu ekstrim. Kalau siang-siang bisa 40 derajat ke atas, kalau malam-malam bisa sangat dingin sekali. Karena itu perlu tubuh yang kuat untuk bertahan di tengah-tengah padang gurun itu. Belum lagi sewaktu-waktu akan ada badai pasir yang bisa membuat orang tersesat. Karena padang gurun itu ketika ada badai pasir, gunungnya bisa berpindah, saudara. Suatu ketika ada seorang pelari maraton di tahun 1994, namanya Mauro Prosperi. Dia mengikuti lomba maraton di Gurun Sahara. Gurun Sahara, saudara, gurun yang sangat besar. Selama 6 hari Mauro ini bersama teman-temannya harus ikut dalam lomba maraton itu. Tetapi sayang sekali di hari keberapa kemudian ada badai pasir yang menempa mereka. Dan kemudian si Mauro Prosperi ini terpisah dari kelompok pelari-pelari maraton yang lainnya. Saudara, untungnya dia bertemu satu gedung bangunan tua, mungkin bekas suku nomaden yang pernah tinggal di sana. Dia berlindung di bangunan tua itu, tetapi sayang sekali makanan yang dibawanya sebagai bekal itu hanya bisa bertahan 1,5 hari, saudara. Setelah itu dia nggak punya apa-apa untuk dia makan. Dan saudara tahu dia bertahan hidup di situ berapa hari, saudara? Sebelum dia diselamatkan oleh suku nomaden setempat, 10 hari. Hari ke-10 baru dia ditemukan oleh suku nomaden dengan kondisi yang sekarat, dehidrasi tingkat tinggi, dibawalah ke rumah sakit. Nah, selama 10 hari itu Mauro itu hanya mengkonsumsi air seninya untuk mengurangi dehidrasinya. Lalu kemudian dia tangkap kelelawar yang ada masuk ke gedung itu. Dia minum darahnya, dia makan dagingnya, saudara. Jadi kanibal dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertahanan dari pelari maraton ini menggambarkan betapa sulitnya tinggal di tengah-tengah padang gurun itu. Bertahan di tengah-tengah padang gurun itu. Apalagi mau survive dan menang di tengah-tengah padang gurun. Kecuali satu hal, saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, padang gurun bukan medan yang indah dan nyaman. Tetapi itu adalah tempat yang tepat untuk Tuhan membentuk kita, membentuk bangsa Israel dan kita semua saat ini. Untuk menjadi indah dan nyaman bersama dengan Tuhan kita. Di tengah-tengah padang gurun itu, Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel untuk mengenal Tuhan. Gimana mau taat kalau belum kenal Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka mungkin generasi keempat atau kelima setelah Israel dan seluruh anak-anaknya itu meninggal. Pemahaman mereka tentang Tuhan sudah mulai terkikis dan mengalami degradasi, saudara. Mereka cuma kenal, ya kami punya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel yang adalah penyelamat bangsa kita. Tetapi mereka tidak pernah mengalami satu pengalaman yang indah untuk mengenal dengan betul siapa itu Tuhan dari Israel. Karena itu saudara, di padang gurun itu Tuhan membentuk mereka untuk kenal Tuhan. Selama ini mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan mereka tanpa mengenal sungguh siapa Tuhan mereka. Ironis bukan, saudara? Mereka berseru kepada Tuhan tapi tidak kenal Tuhan siapa yang mereka seru. Mereka menaruh pengharapan kepada satu sosok yang tidak mereka kenal dengan sungguh-sungguh. Karena itu pengharapannya mudah goyah, saudara. Mereka cuma kenal Tuhan dari 10 tulah yang Tuhan lakukan dengan begitu dahsyatnya di tanah Mesir. Karena itu pikiran mereka hanya berpikir kepada mujizat saja. Bukan kepada sosok yang memberikan mujizat itu kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup kerohanian kita hanya tertuju kepada mujizat saja. Karena itu kalau dalam kondisi sakit, kita harap Tuhan memberikan kita mujizat. Tanpa kita mau tahu apa maksud Tuhan dengan memberikan saya sakit ini.
Untuk saya lebih mengenal Tuhan. Sejauh mana saya lebih kenal Tuhan melalui sakit penyakit yang saya derita. Kalau kita mengalami kesulitan di dalam keluarga kita, ekonomi kita, kita berharap Tuhan segera memberikan mujizat seperti 10 tulah itu Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita untuk berjalan di padang gurun, saudara. Supaya hidup kita ini bukan menyembah mujizat, bukan terpaku kepada mujizat, tapi terpaku kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya mau lebih mengenal Tuhan. Saya mau lebih mencintai Tuhan. Saya mau lebih tahu siapa sosok yang begitu mengasihi saya dan menerima saya apa adanya itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup itu hanya terpaku kepada mujizat seperti orang-orang Israel, maka tidak heran kehidupan mereka selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun itu hanya dihiasi dengan apa, saudara? Sungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan mereka sampai berkelahi dengan pemimpin mereka Musa hanya karena apa, saudara? Tidak dapat air untuk diminum. Ketika mereka kesulitan menghadapi panasnya padang gurun, tidak bisa minum dan makan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka tidak kemudian berdiskusi kepada pemimpin mereka. Tapi mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak baik, saudara. Sungutnya keluar itu gak baik, saudara. Bersungut-sungut itu seperti ini, saudara, contohnya. Misalnya kita sudah punya satu makanan di tangan kanan kita. Kita juga punya minuman di tangan kiri kita. Lalu dengan makanan di tangan kanan, di tangan kiri kita, kita lihat makanan di tangan orang lain lebih enak, minumannya lebih enak. Lalu kita mulai buang makanan ini, kita mulai protes, dia punyanya lebih enak, saya kok tidak enak. Bersungut-sungut, saudara, tidak pernah puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita hanya berfokus kepada mujizat dan berkat-berkat Tuhan, tidak heran kalau kita mungkin mulai bersungut-sungut, mulai berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Di rumah itu sudah mulai tidak nyaman. Hidup mungkin tidak senyaman sebelum pandemi, saudara. Kalau kita ibaratkan pandemi ini padang gurun kita, maka di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan tetap akan menjaga saudara dan saya. Amin. Mungkin makanan kita tidak seperti sebelum pandemi, tapi bersyukur sebab masih ada makanan di tengah-tengah kita. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, memelihara hidup kita hari demi hari. Kalau kita fokusnya hanya kepada berkat, bukan kepada pimpinan Tuhan, maka kita selalu bersungut-sungut. Makan tempe bersungut-sungut, makan ayam bersungut-sungut, makan sate kambing juga akan bersungut-sungut. Karena hati ini selalu tidak akan pernah puas, saudara. Karena itu Tuhan mau ajarkan mereka, jangan fokus sama mujizat, fokus kepadaku. Aku Allah yang memberikan kamu pembebasan keluar dari perbudakanmu. Aku Allah yang memilih kamu dari semua bangsa-bangsa, juga akan memimpin dan menyertai hidupmu, bahkan memberkati kehidupanmu. Karena itu saudara, jangan pernah takut. Kalau Tuhan pernah memilih memberkati bangsa Israel, saat ini juga tidak kebetulan saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya dari sekian banyak manusia di bumi ini, di dunia ini, bahkan mungkin di kota Magelang ini. Karena itu Tuhan yang sama juga akan menyertai, memberkati hidup saudara dan saya hari demi hari. Kenali Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Lewat doa-doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan kita, lewat segala hal yang kita lalui dalam hidup ini. Percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara, Tuhan mau ajar mereka untuk menyucikan diri mereka dari ilah-ilah bangsa Mesir. Kalau saat ini Tuhan mau ajar kita untuk menyucikan kita dari ilah-ilah lain yang ada dalam hati kita, saudara. Saudara coba perhatikan ayat yang kedua dalam pasal 32. Setelah mereka berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang lain yang akan berjalan di depan kami. Maka mereka mulai mengatakan seperti ini. Harun mulai mengatakan kepada mereka,
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu dan anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya itu kepadaku. Saudara, saya ingin kita memperhatikan apa yang menempel pada diri bangsa Israel, yang Harun suruh mereka lepaskan dan bawa kepadanya. Anting-anting, saudara. Ada apa dengan anting-anting? Dengan perhiasan yang menempel pada mereka? Saudara, bagi bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, perhiasan itu, baik anting-anting ataupun kalung, cincin dan lain sebagainya, itu bukan cuma sekedar perhiasan untuk memperindah penampilan mereka. Lagi pula ngapain bawa kayak perhiasan di tengah-tengah padang gurun yang tandus itu? Saudara, perhiasan itu bagi bangsa Mesir adalah sekaligus juga adalah pelindung mereka. Atau mungkin sekarang bisa kita katakan itu jimat mereka. Jampi-jampi mereka untuk protek mereka dari mara bahaya. Sekarang saudara, jimatnya bangsa Mesir, jampi-jampinya bangsa Mesir, kepercayaannya bangsa Mesir itu mereka sebagai umat Tuhan tempelkan dalam diri mereka, saudara. Pakai anting-anting itu. Pasti mereka mau supaya dilindungi. Ternyata di dalam anting-anting itu atau di kalung mereka, gelang, cincin, itu terukir gambar-gambar dewa mereka, saudara. Dewa-dewa bangsa Mesir. Jadi ketika bangsa umat pilihan Tuhan memakai anting-anting itu dan perhiasan itu, di situ ada dewa-dewa bangsa Mesir yang menempel pada mereka. Apa yang menempel pada diri mereka? Tidak lain adalah ilah-ilah bangsa Mesir, saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan apa yang mereka katakan kepada Harun ketika mereka mulai galau, saudara. Saat itu mereka tidak lagi bingung dengan makanan dan minuman sebab Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka hanya menunggu Musa turun dari bukit Sinai itu untuk memberikan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada mereka. Perhatikan di dalam ayat 1 ketika mereka mulai berkata, marilah buatkan bagi kami Allah lain. Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saudara, ketika ada ilah-ilah lain dalam hati mereka, menempel pada diri mereka, maka ketika mereka galau, mereka sedang menunggu dengan waktu yang lama. Maka yang mereka lakukan, tolong buatkan bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Itu berarti, saudara, hidup mereka tidak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Bisa jadi mereka sejak fisik keluar dari bangsa Mesir, tetapi hati mereka masih penuh dengan ilah-ilah bangsa Mesir dan konsep-konsep kepercayaan bangsa Mesir. Dan itulah yang Tuhan ingin kikis dari kehidupan bangsa pilihannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup mereka, bangsa itu diibaratkan pohon, maka tentunya itu adalah pohon yang banyak sekali benalu yang nempel kepadanya, sehingga gak bisa tumbuh, bahkan cenderung sekarat. Kalau hidup bangsa Israel itu yang belum disucikan oleh Tuhan dari kepercayaan ilah-ilah mereka, diibaratkan air, maka maaf, mereka ibaratkan air comberan, saudara, yang tidak layak diminum. Kalaupun diminum pasti akan buat sakit perut dan muntaber, saudara. Karena itu Allah ingin membersihkan hidup mereka, menyucikan hidup mereka, mengeluarkan ilah-ilah itu dari hati mereka, mengeluarkan konsep-konsep orang Mesir itu dari pikiran mereka, dan memberikan pikiran Allah dalam pikiran mereka dan hati Allah kepada hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Mungkin di situ nggak ada ilah-ilah bangsa Mesir, tetapi mungkin ada ilah-ilah yang lain selain Allah. Kalau masih ada yang lain selain Allah, saudara, singkirkan segera sebelum Allah sendiri yang turun tangan untuk menyingkirkannya, saudara. Kita mohon ampun dari Tuhan dan kita singkirkan. Perhatikan
apa yang menempel pada tubuh kita, pada diri kita. Apakah itu bukan hanya sekedar menjadi perhiasan bagi kita, tetapi juga menjadi harga diri kita. Hati-hati saudara. Perhatikan apa yang menempel di rumah kita saudara. Jika ada sesuatu hal yang sudah merebut Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita, singkirkan segera itu saudara. Jangan sampai itu dipakai iblis untuk menjadi ilah dalam diri kita. Saudara, sekian lama hidup di dalam pandemi ini, hampir 1 tahun saudara. Kita mungkin sekian lamanya juga berseru-seru kepada Tuhan. Jangan sampai kita mulai merosot imannya. Yang paling dikhawatirkan di tengah-tengah padang gurun pandemi ini, bukan bagaimana kita bertahan hidup, makan dan minum kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi yang perlu diwaspadai adalah iman saudara dan saya. Hati kita ini loh saudara. Sudah hampir setahun kita nggak datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Oke, kita bilang saya ibadah di rumah, di depan layar TV saya atau layar handphone saya. Tetapi ketika kita beribadah di depan layar TV dan layar handphone saudara, apakah kita tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kerinduan yang erat, yang besar untuk datang mencari Tuhan? Ataukah kita cuma sekedar, ya udahlah hari Minggu saya putar TV untuk saya dengar khotbah? Saudara, ibadah itu bukan cuma sekedar dengar khotbah. Khotbahnya bagus saya dapat berkat, khotbahnya jelek kita protes saudara. Ibadah itu waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Saudara pasti pernah jatuh cinta kan? Kalau mau punya janjian dengan orang yang dicintainya itu, kira-kira apa yang dilakukan? Masa ketemu pakai baju daster? Gak mungkin kan saudara? Belum mandi, masih belean? Gak mungkin saudara. Pasti saudara mandi seharum mungkin, pakai parfum lagi, pakai baju yang terbaik, sepatu yang terbaik, ketemu dia. Ibadah itu kita ketemu dengan Tuhan saudara. Jadi mari kita mengawasi diri kita. Ketika saya mau datang ketemu Tuhan, saya sungguh-sungguh mempersiapkan diri saya. Tidak harus juga kita sampai pakai sepatu di rumah saudara lalu kita ikut ibadah. Kalau memungkinkan ya monggo. Tapi hati kita ini sungguh-sungguh siap. Saya sudah siap lahir batin untuk ketemu dengan Yesus kekasih hati saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada akhir dari bangsa Israel. Saya mau bacakan kita Keluaran 32 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir daripada orang-orang yang tetap ngeyel, tidak mau taat kepada Tuhan di tengah padang gurun. Gak main-main saudara. Orang-orang yang kepala batu itu, orang-orang yang serakah, yang berharap mengandalkan diri mereka sendiri itu. Mereka dihukum Tuhan, ditulahi Tuhan. Bahkan ada yang mati dipatuk ular, kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel itu. Bahkan ada yang mati ditelan bumi saudara. Ya suatu ketika mereka itu berkelahi dengan Musa, lalu mulai menuduhkan Musa hal yang tidak baik. Lalu Tuhan buka bumi itu, orang-orang yang jahat itu masuk ke dalamnya, ditutup oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang bertahan di tengah padang gurun hanyalah mereka yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah padang gurun mungkin di dunia ini. Yang bertahan di tengah-tengah padang gurun ini hanya mereka yang taat dan berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Mari kita cek and recheck hati kita saudara. Sungguh-sungguh saya sudah kenal Tuhankah? Saya mau taatkah kepadanya? Saya mau hidupkah berkenan kepadanya? Saya mau hidupkah seturut dengan firman-Nya ini? Sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup saya karena Tuhan Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang kudus dan suci adanya. Maka saudara percaya, tidak akan selamanya kita berjalan di padang gurun ini. Di tengah-tengah padang gurun pun Tuhan memberikan mana dan berkat-berkat-Nya.
Jadi jangan khawatir kehilangan berkat Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Dan di ujung perjalanan kita di padang gurun itu Tuhan sediakan tanah perjanjian yang luar biasa, saudara. So tetap taat sama Tuhan, tetap melakukan firman-Nya, supaya kita bersama-sama bisa melewati padang gurun ini dan menyaksikan berkat Tuhan di tanah perjanjian itu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, hidup kami kadang-kadang serasa berjalan di padang gurun. Padang gurun itu tidak menyenangkan Tuhan. Kami selalu berseru supaya kami bisa melewatinya segera mungkin. Namun di balik itu kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah terhadap setiap kami, anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan tolong, sekalipun kami berada di tengah-tengah padang gurun, ajarkan kami untuk tetap setia, taat, dan sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang bergumul entah dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa yang turun campur tangan, supaya segala persoalan itu tetap bersandar, berserah pada Tuhan, dan pasti Tuhan punya solusi yang terbaik untuk setiap saudara kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang kesulitan mari Tuhan pimpin dan kuatkan hati mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu. Kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, Engkau tahu hati kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.